Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan crypto updates ya. Jadi kita akan update seputar berita terbaru di market crypto. Baru akhirnya kita lihat nih keadaan market besok bagaimana, kira-kira penjelasan analisa teknikalnya bagaimana gitu ya. Dan menurut saya kita masuk dulu untuk ke crypto market updates dulu. Daily market updates kita lihat sendiri. The global crypto market cap itu sekitar 1,93 triliun. Memang sesuai dengan prediksi kita. Kemarin kita udah bilang ada kemungkinan besar dia akan mengalami koreksi. Sudah ada waktunya gitu ya, karena kita sudah naik cukup besar juga gitu ya. Jadi kita koreksi sekitar 3,78%. Kemarin kita sudah sampai ke 2 triliun dolar ya. Turun lagi sekarang ke 1,93. Jadi masih normal, masih wajar lah ya. Oke, kita masuk dulu kita lihat Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum, Binance dan lain-lain juga mengalami penurunan rata-rata ya. Tapi kayak Solana ini malah naik, Terra Luna juga malah naik. Karena memang mereka lagi trending juga nih. Terra Luna, Solana, kita bisa lihat dari 24 hour volume, sebenarnya nggak semua kripto koreksi. Kita lihat Arweave, AR ini naik, kita lihat Quan atau QNT ya, kita udah pernah bilang bahwa QNT ini salah satu kripto yang cukup bagus juga buat investasi doang. Banyak yang bilang kenapa nggak jalan, akhirnya sekarang dia jalan juga 20% pada saat market koreksi gitu ya. Jadi sabar aja, semua ada waktunya. Kita lihat ada Solana, Terra Luna, Audio. Nanti kita bahas Audio juga, dia naik cukup drastis ya 108% dalam 7 hari belakangan ini, seminggu. XDC juga masih naik, jadi rata-rata juga masih banyak yang mengalami kenaikan. Walaupun kita kalau lihat dari 24 hour volume juga banyak juga yang mengalami koreksi gitu ya. Uniswap, Aave, Rune. Jadi kayak sebenarnya kalau kalian tanya koreksi ngambil kripto apa nih, serok kripto apa gitu ya. Yang bisa kalian lihat ya yang paling terdampak juga bisa kalian lihat. Yang terdampak dan fundamentalnya kuat. Jadi kayak Uniswap ini turun 10%, ya ini cukup oke juga buat kalian ngambil ya. Karena memang dia bagus secara fundamental sebagai decentralized exchange. Lalu kita Chainlink juga oke. Axie Infinity pun turun sekarang, tapi dia udah naik tinggi sih kalau AXS ini ya. AAV juga sebenarnya bagus juga. Nah, kita masuk Crypto Fear and Greed Index. Untuk hari ini 73. Jadi walaupun market turun, orang-orang tuh sentimen di pasar kripto ini masih sangat-sangat positif. Orang-orang masih confidence, masih percaya diri juga. Jadi ya mungkin ya kalian kalau misalnya sekarang ada istilahnya bisa dibilang sih kayak diskon 10% rata nih untuk hampir semua coin kira-kira ya. Jadi sebenarnya ini oke juga untuk kalian masuk kalau misalnya kalian yang kemarin belum sempat masuk. Nah, banyak dari kalian juga saya lihat di komen banyak yang nanya prediksi harga analisa teknikal untuk beberapa coin gitu ya. Dan saya kasih playlist baru yaitu adalah prediksi harga kripto gitu ya. Di sini kita ada BTT, Doge, Zilliqa, Matic, Holochain, Ripple, HBAR. Jadi ini baru-baru yang saya bikin baru seminggu lalu pokoknya ya. Jadi ini masih baru semua. Bisa kalian nonton karena ini cukup panjang juga. Jadi kita lihat dari long term point of view juga, lalu juga dari short termnya mungkin nanti kita bikin update-nya aja untuk short termnya sendiri gitu. Tapi kalau kalian mau lihat referensi, ini bisa menjadikan referensi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beritanya dulu. Berita pertama tadi kita bilang audio ya. Audio itu apa? Audio ini salah satu kripto yang udah naik cukup signifikan. Yang tadi kita lihat naik 100% dalam satu minggu. Dan dia ini intinya apa? Dia ini partner sama TikTok gitu. Audio atau Audius partnership dengan TikTok. Pokoknya dengan lagunya kalau kalian yang main TikTok juga. The price surge comes after Audius announced its partnership with popular video sharing app with TikTok gitu ya. Jadi dengan TikTok salah satu yang lagi trending juga seperti itulah Audio. Terus dia nggak cuma partner dengan TikTok juga. The token lives on Ethereum blockchain. Jadi dia adalah token di Ethereum dan juga di Solana. Makanya kita lihat Solana juga naik juga. Tapi sebenarnya Solana naik bukan karena audio sih. Dia ada reasonnya lagi. Ada kayak alasannya. Nanti kita bahas juga kenapa Solana naik. Nah, Audios ini known as the decentralized Spotify. Jadi kalau buat platform buat pendengar lagu, tapi dia decentralized-nya. Istilahnya seperti itu, tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam lah. Nanti kita mungkin bahas kalau misalnya benar-benar kalian mau juga. Ini available, kalau nggak salah audio ini available di Binance. Jadi kalau kalian yang mau beli audio di Binance, boleh, tapi kalau menurut saya sih kita harus tunggu dia cooldown ya, karena benar-benar baru rally gitu ya, baru naik. Nah, kita bahas Solana. Solana nggak bisa naik, kenapa? Karena Degenerate Apps. Degenerate Apps adalah salah satu platform NFT marketplace di Solana gitu ya. Dan ini yang membuat price Solana naik all time high gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat ini, kayak apa sih namanya Degenerate Apps itu apa ya? Kayak monyet gitu ya, kayak monyet kayak gini sih, lucu sih memang. Dan ini salah satu sebenarnya platform NFT yang kalau menurut saya lihat dari websitenya, lihat dari dia punya
NFT-nya sendiri gitu ya. Jadi ini cukup bagus animasinya, bukan kayak pixel-pixel, tapi ini kayak lebih 3D, lebih live gitulah. Dan ini menggunakan Solana sendiri. Jadi kalian beli dengan Solana bukan menggunakan Ethereum gitu ya. Dan ini bisa dilihat dari Degenerate Ape punya Twitter sendiri. We sold out in 8 minutes. Jadi cuma dalam 8 menit dia buka marketnya langsung habis gitu ya. Karena memang orang-orang lagi gila banget nih sama NFT sendiri. Dan apalagi ini harus menggunakan Solana, makanya orang-orang juga langsung beli Solana juga. Karena mau mendapatkan NFT-nya. Jadi 10.000 apes ini, 10.000 kera gitu ya. 10.000 kera ini akan ada rarity-nya masing-masing. Jadi ada kayak kelangkaannya nih, ada common, uncommon, rare, super rare, sama mythic. Oke, istilahnya kayak gini lah. Kita mungkin cukup tahu aja. Mungkin nanti kalau misalnya kita mau dive deeper di NFT, kita bikin video sendirinya. Nah, itu beberapa berita terbaru. Kita masuk ke dalam analisa teknikal. Kita bahas Bitcoin aja untuk hari ini. Nah, kita lihat dari Bitcoin dominance-nya dulu. Jadi kita sempat bilang di hari apa ya? Kalau nggak salah minggu lalu, pokoknya kita masih di sini gitu ya. Saya udah bilang bahwa kemungkinan besar kita akan turun dulu. Jadi kita makanya melihat altcoin ini outperforming, naiknya cukup cepat. Karena apa? Karena memang Bitcoin dominance-nya juga turun. Dan kita tahu kalau Bitcoin dominance turun, artinya altcoin ini cukup terbangnya bisa naiknya lebih cepat lah, seperti itu ya. Lalu kita hit di level ini akan mengalami sedikit pullback ke atas, dan ini benar juga. Kita udah bilang bahwa di sekitar 44%, walaupun ini sedikit off ya, mungkin kita bilangnya di daerah sini, tapi ternyata dia agak sampai ke bawah gitu ya, walaupun closingnya tetap di daerah kita. Tapi ya masih sesuai prediksi lah kalau menurut saya. Di sini kita lihat ada pullback ke atas, mungkin kita akan lanjutkan mengalami ke bawah lagi, penurunan ke bawah, dan ini adalah salah satu indikasi positif juga bahwa altcoin bisa mengalami alt season lagi kalau misalnya Bitcoin dominance turun lah. Dengan target akhir kita, sebenarnya kita akan kembali lagi ke 39% lagi kalau Bitcoin dominance turun. Bahkan kalau misalnya lebih turun lagi, ini akan menjadi sign positif juga di market kalau misalnya kita dari Bitcoin dominance-nya sendiri. Nah, yang menarik mungkin kalian tanya nih, besok gimana nih? Apakah sekarang Sherok? Kalau menurut saya sih untuk Sherok dengan koin-koin gini ya koin-koin sekarang ini diskon. Orang-orang yang kemarin nggak berani masuk sekarang udah berani masuk. Kita lihat nggak cuma yang diskon ini ya, kita ada Cardano cukup diskon, XRP cukup terdiskon. Ini pun udah sebenarnya udah cukup recovery ya. Mereka ini udah cukup naik. Tadi siang atau beberapa jam yang lalu ini justru mereka lebih masih di bawah gitu ya. Jadi sekarang sudah agak recover tapi masih oke juga karena masih terdiskon. Dan ini kita bahas Bitcoinnya dulu. Kalau Bitcoin yang naik, rata-rata kemungkinan besar mereka besok naik ya. Kita ambil dari Fibonacci-nya, kita tahu dari trend base Fibonacci yang kita nggak kotak-kutik juga. Nah, di sini kita lihat di topnya itu di sekitar 0,786 ya, menjadi resistennya. Kita sudah diskusi juga di sini. Dan ini yang ternyata yang kita bilang juga bahwa ada potensi di mana Bitcoin ini akan turun ke dalam level 0,5 atau sekitar 44.100 gitu ya. Dan ternyata memang benar, di hari ini bisa kita lihat dia ada retest untuk di bawah sini gitu ya. Ada retest kembali ke level 0,5 Fibonacci-nya juga. Jadi ya udah oke lah untuk koreksi sendiri. Kita lihat koreksi dari top sini ke bawah sekitar 6%, 7%. Apakah masih bisa ada further correction? Masih bisa. Nanti kita bahas beberapa kemungkinannya dulu. Oke, kita mulai dari worst case skenario-nya dulu. Menurut saya bagaimana? Worst case skenario atau yang paling jelek ini sebenarnya ini. Kita lihat ada potensi rising wedge di mana ada kenaikan seperti ini, tapi menurut saya ini terlalu, yang ini memang beneran rising wedge ya, tapi kalau misalnya kita lihat yang seperti ini agak lebih nanjak lagi, jadi kayak lebih, ya pokoknya lebih nanjak lah. Dan saya nggak mau pattern ini sebenarnya terjadi. Kenapa? Karena kita bisa lihat seperti ini. Kita lihat dari bawah sini, bottomnya kita bisa ukur pada saat dia breakdown ke bawah, dan ini rising wedge ya ada percentage, kalau nggak salah 32% dan 68%, dimana 32% dia naik ke atas, 68% dia ke bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat dia turun ke bawah lagi, itu ada potensi dia mau retest ke dalam kita punya previous trend. Retest bagus dong sebenarnya, ya sebenarnya bagus-bagus aja. Tapi yang kita takut adalah potensi dia membentuk head and shoulder gitu ya. Apa sih potensinya? Kenapa bisa dilihat head and shoulder padahal kan belum ada kelihatan? Nah, head and shoulder itu bisa kelihatan seperti ini nih. Saya kasih lihat ya, ini left shouldernya, ini head, dia naik gitu ya, dan dia retest misal ke bawah sini, lalu dia membentuk right shouldernya. Dan ini adalah indikasi kalau misalnya kita tahu head and shoulder, ini akan indikasi kita akan turun lagi ke bawah. Nggak pasti, tapi ini adalah satu indikasi di mana kita akan ke bawah lagi, dan ini not good untuk market crypto sendiri gitu ya. Makanya saya lebih condong ke dalam kita bisa dibilang recovery gitu ya. Jadi ini ada satu potensi, tapi masih jauh lah. Nanti kita update lah apakah support-supportnya, karena masih banyak support yang harus
yang bisa menahan pergerakan Bitcoin kalau ke bawah. Kita lihat sendiri aja di sini udah ada buying pressure, di mana udah banyak orang yang langsung mau beli Bitcoin lagi pada saat dia turun gitu ya. Mungkin kita harus lihatnya di time frame 4 jam sih sebenarnya. Nah, tadi pokoknya itu untuk potensi head and shoulder dan rising wedge pattern ya yang kalian tahu. Nah, selanjutnya ini yang kemarin kita bilang, kalau nggak salah nih tadi kita ada ini adalah untuk double top pattern ya. Double top pattern yang kita bisa lihat, ini kemarin kita sudah diskusi juga ya, double top pattern seperti ini, dimana dari neckline-nya kita bisa ukur untuk ke bawah gitu ya. Dan ini kira-kira ini di sekitar 43.300. Ini mungkin masih bisa terjadi dan lebih besar kemungkinan daripada si rising wedge pattern sendiri. Tapi untuk saya sendiri, saya rasa sih mungkin besok kita akan bisa recover sih. Hopefully ya, kalau misalnya nanti ada beberapa, kita harus tunjukin parallel channel-nya dulu. Jadi agak ribet sebenarnya. Tapi kita jelasin pelan-pelan. Nah, di sini. Tadi kita bilang double top pattern ya, dengan target kita kira-kira di sekitar 43.300, dan ini sebenarnya pas. Kalau misalnya ini terjadi pun, ini nggak bisa dibilang, wah kita akan crash atau bagaimana. Kenapa? Karena kalau misalnya kita turun, misalnya besok ternyata kita turun, tenang aja. Kenapa? Karena di sini persis dia retest support di EMA 20-nya. Kira-kira kayak gini, gitu ya. Jadi ini tadi kita udah tarik garis di 4 jam. Jadi misalnya kalau udah turun, ya ini kita retest di EMA 20-nya. Dan ini salah satu indikasi bagus, malah kita retest sebelum kita naikin ke atas lagi. Dan ini lebih bagus karena kita mengalami pullback yang lebih dalam lagi. Berarti artinya apa? Berarti next-nya itu kita bisa naik lebih tinggi lagi. Istilahnya seperti itulah. Jadi gitu ya. Jadi ada potensi. Tapi ini potensinya kalau kita lihat sekarang dengan Bitcoin naik cukup, coba kita lihat Bitcoin naik berapa persen nih dari dia ke bawah, sekitar masih 2,97% ya. Jadi kalau misalnya dia naik kembali lagi ke level resisten ya, kan sekarang udah jebol ya, dulu support sekarang menjadi resisten di sekitar level 45.700, dan dia bisa konsolidasi dulu gini atau closing di sini, mungkin kita ada potensi kita nggak akan kembali ke bawah lagi gitu ya. Tapi kalau ternyata dia ke reject terus dia ke bawah lagi, ya bisa-bisa aja ini menjadi target kita 43.300 seperti itu. Jadi ini untuk analisa Bitcoin, apalagi oke, parallel channel mana ya? Nah, ini salah satunya lagi. Jadi kita biar objektif aja nih berapa kita bahas. Nah, kalau misalnya parallel channel kita bisa lihat seperti ini di time frame 4 jam mungkin lebih bisa kita kelihatan jelas. Dimana ini parallel channel yang kita ambil dari 23 Juli, jadi udah lama sekali, tapi ini cukup valid. Kita bisa lihat dia hit terus di atas gitu ya. Atasnya ini menjadi resistennya, dan bawahnya ini menjadi supportnya, bisa kita lihat seperti ini. Dan kalau misalnya kita zoom lebih dalam lagi ke harga price kita sekarang, kalau misalnya kita naik terus kita turun gitu ya, nah ini kan masih ada potensi untuk kita double top pattern kan. Nah di sini kita bisa ukur dulu, kita naik persis juga di neckline-nya. Ini kan neckline double top nih, kita lihat nih, ini M ya, neckline double top. Jadi kita bisa ukur, dan ini kira-kira pas juga di bawah ininya, di bawah parallel channelnya gitu ya. Jadi kita retestnya nggak cuma di EMA 20, tapi kita kembali lagi retest di ini, di bottom parallel channel kita gitu ya di sini. Nah, hal ini bisa tergagalkan. Yang pertama tadi kita udah bilang, kalau misalnya dia kembali lagi naik ke level 0,61 Fibonacci-nya, yaitu di sekitar 45.800-700-an gitu ya, di support previousnya. Jadi dia naik ke atas lagi, dia bertahan di sini, oke, mungkin ini nggak akan terjadi. Lalu yang kedua lagi, dia bisa break dari midline-nya. Jadi ini kan parallel channel ada tengah-tengahnya nih, garis warna kuning, kalian bisa lihat. Dan garis warna kuning ini bisa dibilang menjadi resisten dan support juga. Kita bisa lihat di sini dia agak mantul, di sini juga agak mantul, di sini juga ada kayak rejection, nggak mau ke bawah, akhirnya tapi ke bawah juga seperti itu. Jadi hal ini akan menjadi salah satu indikasi kalau misalnya kita naik, mungkin kita nggak akan mengalami penurunan lagi seperti itu ya. Nah, lebih lengkap lagi, bullish skenario-nya bagaimana? Kalau menurut saya, secara short term sendiri, kita ada namanya, ini agak berantakan sih sebenarnya ya. Ntar ya, kita coba clean up dulu. Kalau misalnya buat bullish skenario-nya sendiri, kita ada namanya bullish hidden divergence juga. Kita pakai ini, divergence ya. Nah, kita lihat sendiri, mungkin harus lebih jelas dari di sini ya. Kita bikin garis warna kuning. Nah, di sini bisa kelihatan di mana kita membentuk higher high gitu ya. Jadi kita malah lebih tinggi ya. Kita malah naik lebih tinggi di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari indikator kita sendiri, kita malah ke bawah. Lihat ya, kita malah mengalami downtrend. Seperti ini. Malah turun ya.
Dan ini ada salah satu indikasi di mana ini namanya hidden bullish divergence. Kita bisa lihat di sini bullish divergence di mana price-nya naik membentuk higher low-nya gitu ya. Tapi indikatornya membentuk lower low ke bawah. Gitu ya. Kembali lagi naik turun. Oke, ini namanya divergence. Jadi mungkin secara short term malah kita masih bisa naik. Dan kalau menurut saya hope-nya sih kita naik ke atas lagi, seperti itu. Itu aja sih video untuk hari ini. Jadi semoga kalian suka untuk pembahasan 2 skenario yang saya bisa lihat. Tapi kalau misalnya saya lebih condong ke bullish untuk besok. Jadi siap-siap sorok juga ya. Oke, terima kasih semua untuk yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And share videonya. And bye-bye.